Selama ribuan tahun beberapa jenis spesies makhluk hidup termasuk beberapa jenis hewan telah punah. Semakin banyaknya satwa yang punah, semakin membangkitkan pula rasa penasaran para ilmuwan untuk mencoba menghidupkan kembali hewan-hewan tersebut. Para peneliti telah lama berkeinginan untuk menghidupkan kembali organisme dari sisa-sisa fosil hewan tersebut, mengekstraksi fragmen DNA dari fosil, mengawetkan bagian-bagian tubuh dari spesies yang punah, kemudian menggunakannya untuk membantu mengetahui sisa urutan genomnya tengah dilakukan oleh para ilmuwan. Hingga akhirnya para ilmuwan mungkin bisa mengkloning hewan yang sudah lama mati. Penghapusan kepunahan merupakan istilah ilmiah yang digunakan para ilmuwan untuk mendefinisikan upaya membangkitkan lagi organisme yang telah punah. Hal ini sebenarnya terlihat tidak masuk akal. Banyak sekali ilmuwan dari seluruh penjuru dunia mencoba untuk melakukan penyempurnaan dalam hal cloning dan rekayasa genetik. Hal ini didorong oleh banyak hal, mulai dari ingin melihat kembali beberapa spesies berubah, atau merasa bersalah karena beberapa binatang memang punah karena ulah manusia. Berikut ini adalah beberapa binatang punah yang ingin dihidupkan kembali oleh ilmuwan. Saber-toothed cats. Harimau ini hidup sekitar 11.000 tahun yang lalu dan punah terkena dampak pemanasan global. Ilmuwan sendiri sangat tertarik untuk menghidupkan kembali binatang-binatang dari zaman es seperti ini, dan harimau ini jadi pilihan utama. Para ilmuwan akan mengambil sampel DNA di Los Angeles yang menyimpan fosil dari makhluk ini. Pyrenean ibex. Secara teknis proses cloning sudah berhasil dilakukan, walaupun hanya bertahan 7 menitan. Pyrenean ibex tampil sebagai hewan punah pertama yang dihidupkan kembali. Janin kloningan yang mengandung DNA-nya bisa ditanamkan dalam rahim kambing domestik. DNA tersebut berasal dari Celia, namun janin tersebut mengalami masalah paru-paru sehingga tak bertahan lama. Namun terobosan ini juga tetap membuka harapan besar. Burung dodo. Dodo merupakan seekor burung asli dari Mauritius di Samudra Hindia, sebuah pulau di timur Madagaskar yang tidak dapat terbang. Dodo punah di abad ke-17 dan memiliki relasi terdekat dengan darat dan merpati. Selain teroperasi oleh manusia, dodo juga terkena penyakit yang ditularkan babi dan tikus. Telur dodo juga tak luput dikonsumsi oleh predator. Banyak hal yang dilakukan untuk melakukan cloning pada dodo. Proyek cloning dodo dinilai bisa sukses kalau DNA-nya cukup, namun masalahnya pencarian DNA untuk replikasi sangat terhambat. Terlebih lagi kerangka dodo secara lengkap tak pernah ada. Badak berbulu. Woolly rhinoceros atau badak berbulu ini dapat ditemukan di Eropa dan Asia. Bentuknya yang besar dengan kaki yang kekar dan berkulit tebal membuat badak berbulu ini cocok hidup di lingkungan tunda dingin selama zaman es. Badak berbulu punah di periode kuarter karena pemanasan global. Relasi dari badak berbulu yang paling dekat adalah badak Sumatera. Badak berbulu berkeliaran di dinginnya salju Arktik pada 10 juta tahun yang lalu. Sementara spesimennya sering terpapar di tanah titik beku suhu 0 derajat Celcius di Arktik sehingga bisa diawetkan dengan baik. Lumba-lumba sungai Baiji. Lumba-lumba sungai Baiji merupakan spesies lumba-lumba yang hidup di sungai Yangtze di Tiongkok. Hingga kepunahannya di tahun 2002. Ia merupakan megafauna atau mamalia besar pertama yang punah dalam beberapa dekade terakhir. Menurut Modern Nature Network, para ilmuwan tertarik untuk melakukan cloning karena kepunahannya masih tergolong baru, sehingga kemungkinan besar DNA dari lumba-lumba ini masih cukup mudah untuk direplikasi.
gajah mamut. Mamut ini punah di zaman es terakhir ribuan tahun yang lalu. Awalnya diperkirakan punah oleh perburuan, tapi secara lebih akurat diperkirakan binatang ini punah karena pemanasan global yang menyebabkan kepunahan periode kuarter. Kerabat mamut paling dekat adalah gajah Asia yang tersebar di Sumatera, Thailand, India, serta Nepal. Gajah Asia yang sebenarnya juga berstatus terancam adalah kunci untuk bangkitnya mamut. Para arkeolog banyak menemukan fosil-fosil mamut di Arktik, dan para ilmuwan sangat tertarik untuk membuat hibrida gajah mamut. Para ilmuwan gencar untuk melakukan restrukturisasi genom dengan menggabungkan DNA gajah Asia dengan DNA mamut. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan bayi hibrida dalam rahim gajah buatan. Harimau Tasmania. Tilasin lebih dikenal sebagai harimau Australia, meski sebenarnya ia adalah marsupial karnivora terbesar. Sekitar tahun 1930-an mereka punah. Binatang ini memang mirip serigala dan harimau, tapi memiliki kantung seperti wombat dan marsupial. Para ilmuwan Australia sangat gencar untuk membuat cloning dari binatang yang telah 80 tahun punah ini. Para ilmuwan telah mengembangkan replikasi DNA dari hewan ini yang memang sudah ada sejak lama, dan jika berhasil akan menginjeksikan sel telur ke Tasmania Devil. Moa. Moa tidak bisa terbang meskipun termasuk burung. Tubuhnya besar mirip burung unta, bahkan pernah menjadi yang terbesar di planet. Namun mereka tak memiliki sayap vestigial. Mereka sudah punah sekitar 600 tahun yang lalu lantaran menjadi buruan brutal. Beruntung telur dan bulunya masih bisa ditemukan dalam kondisi relatif utuh. Proyek untuk mengkloning Moa masih terus dicoba sebab DNA-nya telah diekstraksi dari kulit telur di masa lampau.